Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita baru aja dapat kabar di surat kabar ataupun di media sosial ya tentang beberapa perusahaan ya yang mendapatkan piutangnya tidak tertagih. Nah, apakah teman-teman punya masalah juga dengan piutang yang tidak tertagih? Nah, saya akan memberikan beberapa saran ya bagaimana kita meningkatkan kualitas piutang kita. Nah, ini penting kualitas piutang kita. Teman-teman, kadang-kadang piutang ini menjadi sesuatu yang kayak momok begitu ya, atau bukan benci tapi rindu gitu ya, gitu. Kenapa benci gitu? Karena piutang ini prosesnya rumit, makanya kita benci. Tetapi kita rindukan terus hasil dari piutang collection. Apa itu? Adalah cash in. Nah, kita nggak boleh dong berarti benci tapi rindu. Ya, kita berarti sering ketemu dan tetap rindu terus. Artinya apa? Sering ketemu. Nah, teman-teman, untuk menjaga kualitas piutang kita harus punya data yang akurat. Sebetulnya mudah saja, tapi karena sudah dilatar belakangi dengan benci, punya image yang susah, punya image yang rumit, dan sebagainya, sehingga memblok kita dari hal-hal yang mudah sebetulnya. Ya, begini teman-teman, mudahnya adalah coba piutang Anda dijejerkan aja, ambil aja, nggak usah seluruhnya piutang. Misalnya di perusahaan Anda ada 200 klien atau 500 vendor atau customer gitu yang melakukan penjualan kredit atau pembelian kredit. Ambil aja top 20-nya. Yaitu top 20 aja, reportingnya aja kepada accountant Anda. Anda minta setiap minggu ya. Pertama setiap bulan dulu deh supaya tidak ini. Coba top 20 itu ada nggak pergerakan piutang-piutangnya yang umurnya di atas 90 hari. Kuncinya ada di situ dulu, teman-teman. Kalau ada yang 90 hari, berarti piutang ini tidak tertagih 90 hari. Secara standar keuangan, piutang yang tidak tertagih 90 hari itu adalah piutang yang ragu-ragu, piutang yang tidak baik, piutang yang tidak bisa dikoleksi, potensi tidak bisa dikoleksi dan sebagainya. Makanya berapa begitu ya. Dari 500 outlet itu kita ambil top 20-nya. Berarti top 20 hanya 20. Tetapi dari 20 itu mungkin kontribusi rupiahnya itu bisa sampai 300 juta atau 60%. Nah, kita ambil aja apakah ada yang 90 hari dari top 20 itu. Kalau dari top 20 itu ada 10 hari, ada 10 account yang ada 90 hari atau bahkan 120 hari, maka saya sarankan Anda harus melakukan detail examination segera, karena itu sudah memberikan, karena 50% dari top 20 Anda punya account yang punya proses penagihan yang bermasalah. Berarti proses Anda jauh dari operational excellence. Lalu bagaimana yang operational excellence? Sebetulnya dari top 20 itu ya hanya diperbolehkan maksimal 50%. Itu adalah the best standard. Ada juga di tempat kami dulu bekerja di multinasional dan saya juga sudah berhasil itu hanya 0,5%. 0,5% itu 90 hari, itu berarti the best organization. Tapi kalau untuk teman-teman 5% dulu deh gitu. Itu sudah lampu hijau. Kalau 10% berarti lampu kuning. Mari kita bikin project untuk menurunkan menjadi 5% dulu. Kita akan ada langkah kecil, langkah besarnya kita dapat. Ada anak tangga dari 10, 9, 8%, 7% dan sebagainya. Ada proses yang harus kita lakukan. Nah, itu teman-teman.
Sesimpel itu sebetulnya kalau kita melihat itu, kita sayang dan rindu untuk melakukan proses yang baik, operational excellence di account receivable. Tapi kalau kita mindset kita benci tapi rindu, ya itu menjadi masalah besar. Jadi saya sangat berpengalaman manage kesehatan ataupun kualitas account receivable yang baik. Sangat berpengalaman bahkan dari 0,5%. Bahkan kami juga berhasil membantu klien kami 90 harinya 20%, ya kami turunkan dalam jangka waktu 4 bulan itu hanya menjadi 4%, teman-teman semua. 4 bulan lebih sedikit mungkin kalau kita lihat sampai 5 bulan. Sehingga kita harus berani membenahi proses. Saya sangat berpengalaman di area situ. Oke, jadi kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan untuk menghubungi kami melalui komen di bawah ini. Ya, insya Allah account receivable itu sesuatu yang mudah, sangat-sangat mudah apabila kita memberikan perhatian tadi, seperti tadi, top 20-nya tadi. Top 20 kita harus pasang target 5% 90 hari, ya kan? Atau maksimal 10% dan itu bergerak. Selanjutnya kita lihat di bulan berikutnya, ada nggak pergerakan, katakanlah ada OD atau overdue 90 hari yang 100 juta. Adakah ini pergerakan di minggu depan ada pergerakan nggak, berkurang tidak? No problem, minggu depan. 2 minggu lagi ada pergerakan. Kalau tidak ada pergerakan sama sekali, berarti inilah yang berbahaya. Dan kita harus lakukan penjejeran lah, saya bilang bahasa yang mudah, ya penjejeran atau diurutkan dari minggu 1, minggu 2, minggu 3, minggu keempat, dan kalau ini dari bulan Januari pegang terus, minggu 1 Februari, minggu 2 Februari, minggu 3 Februari, dan seterusnya, minggu 1 Maret, minggu 2 Maret, dan seterusnya. Ada nggak pergerakan? 3 bulan atau sebetulnya 2 bulan itu sudah cukup untuk memberikan kesimpulan bahwa kualitas hutang kita bagus apa tidak. Ingat sekali lagi, ada 3 kriteria, yaitu ambil top 20 Anda, kemudian ambil berapa nilai 90 hari overdue, kemudian jajarkan 90 hari overdue ada pergerakan apa tidak. Yang bagus ada proses pergerakan turun, ya dari 100 juta jadi 90 juta, kemudian jadi 80 juta, jadi 77 juta. Oh, tetap 70 juta, tapi ke depannya jadi 60 juta. Jangan justru ada naik turun, teman-teman, gitu. Dari 100 juta turun 90 juta, tapi naik jadi 130 juta bulan berikutnya. Dan bulan berikutnya juga naik 140 juta, nanti turun lagi jadi 110 juta, 120 juta, dan sebagainya. Nah, ini proses ini juga naik turun adalah sesuatu yang perlu kita benahi bersama. Itu dulu teman-teman, nanti saya ingin mengajak teman kami untuk melakukan case study bareng-bareng bagaimana yang bagus dan sebagainya. Insya Allah, kembali lagi saya sampaikan, kalau hilangkan sifat benci tapi rindu, ubahlah menjadi itu mudah dan kami rindukan. Mudah dan kami lakukan, sehingga kabar seperti kehilangan sampai berapa ratus miliar begitu tidak akan terjadi sama sekali. Percayalah pada saya sangat punya pengalaman di beberapa perusahaan dan hasilnya sangat memuaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.